Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas banyak karunia dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmat diberikan oleh Allah kesempatan untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, untuk semakin mengenal Allah, semakin mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin mengenal agama kita, agama Islam. Insya Allah, ikhwati fillah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Usul Tsalatsah dan syarahnya yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam disertai dalil-dalilnya. Kedua, mengamalkannya. Ketiga, mendakwahkannya. Keempat, sabar atas gangguan dalam melaksanakannya, dalam mengamalkannya. Ikhwati fillah, sebelumnya kita sudah membahas tentang kewajiban pertama, yaitu kita wajib mempelajari ilmu. Dan ilmu itu ada yang hukumnya wajib ain, ada yang hukumnya wajibul kifayah atau wajib kifai. Maka inilah kewajiban kita yang pertama yang harus kita pelajari, yaitu mempelajari ilmu syariat. Ya, kita sering mendengar lafaz ilmu. Ya, maka kita harus tahu apa yang dimaksud ilmu tersebut. Harus kita bisa mendefinisikan ilmu yang dimaksud di dalam kitabullah Azza wa Jalla dan yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Di sini kewajiban kita yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu adalah wahwa
ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ya, ilmu itu mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Inilah definisi ilmu. Ya, definisi ilmu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala, qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa huwa ma'rifatullah, perkataannya yaitu mengenal Allah, ya. Kaifa ya'riful 'abdu rabbahu? Ya, bagaimana seorang hamba itu mengenal Rabbnya? Ya, ini yang harus kita ketahui karena kita sebagai hamba Allah. Ya, kita harus mengenal Rabb kita. Kita tidak bisa melihat Rabb kita di dunia ini. Ya, semoga kita bisa melihat Rabb kita di akhirat kelak. Maka di dunia ini kita harus mengenal Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb kita. Ya, bagaimana seorang hamba itu mengenal Rabbnya? Ya'rifuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Ya, seorang hamba itu bisa mengenal Rabbnya yaitu dengan ayat-ayatnya, baik baik ayat-ayatnya al-kauniyah, yaitu alam semesta beserta isinya, atau ayatihi al-Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Quran. Wa makhluqatihi, dan seorang hamba bisa mengenal Allah, Rabbnya, itu dengan makhluk-makhluknya. Ya, dengan dua inilah kita mengenal Rabb kita. Kata Syekh, famin ayatihi lail wan nahar. Ya, termasuk ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla adalah adanya malam dan siang. Wa min makhluqatihi asy-syamsu wal qamar. Dan termasuk dari makhluk-makhluknya, makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla adalah adanya matahari dan bulan. Kama ya'ti bayanu hadza insyaallah. Ya, akan datang penjelasan hal ini insyaallah. Ya'rifullah atau yu'rafullahu bi ayatihil kauniyati wa ayatihil qur'aniyah. Allah itu dikenal dengan ayat-ayatnya al-kauniyah dan ayat-ayatnya al-Qur'aniyah. Jadi Allah dikenal dengan tanda-tanda kebesarannya dari alam ini dan seisinya. Juga Allah bisa dikenal dengan ayat-ayat Al-Quran. Idza quri al-Qur'anu, apabila Al-Quran itu dibaca, urifallahu subhanahu wa ta'ala annahu huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Kalau Al-Quran dibaca, Allah akan dikenal subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwasanya Allah lah, ya, dialah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Wa annahu alladhi sakhkhara ma fis samawati wal arda. Dan bahwasanya Allah lah yang menundukkan semua yang ada di langit dan di bumi. Wa annahu huwallazi yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Wa annahu warrahmanur rahim. Allah maha pemurah lagi maha penyayang. Fal Qur'anu yu'arrifu billahi azza wa jalla. Al-Quran itu mengenalkan Allah azza wa jalla. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, semakin mengenal Allah, semakin mendekat dengan Allah azza wa jalla, kenali Allah Ta'ala dari ayat-ayatnya, dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, sering kita baca, pelajari, tadaburi, maka kita akan semakin bertambah ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla, semakin bertambah keimanan kita,
kepada Allah Azza wa Jalla. Wa annahu walladzi an'ama 'alaina bi jami'in ni'am. Ya Allah yang telah menganugerahkan kepada kita dengan seluruh nikmatnya. Wa annahu walladzi khalaqana wa razaqana, dan bahwasanya dialah Allah yang telah menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita. Wa fa idza qara'tal qur'ana 'arafta rabbaka subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Apabila ya engkau membaca Al-Quran, engkau akan mengenal Rabbmu subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Jadi kita harus semangat belajar Al-Quranul Karim, ya, memahaminya, mentadaburinya, supaya semakin kita kenal dengan Allah Ta'ala, mengenali Allah Azza wa Jalla, perbuatan-perbuatan Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, apa saja yang menjadi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kita semakin mengenal hak-hak Allah sehingga kita bisa menunaikannya. Ya, apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan supaya kita bisa mengamalkannya. Apa saja yang Allah Ta'ala telah larang supaya kita menjauhi larangan Allah. Maka kenalilah Allah Azza wa Jalla dengan ayat-ayat Al-Quran. Wa idza nadharta fil kauni arafta rabbaka subhanahu wa ta'ala annahu walladzi khalaqa hadzal khalqa. Ya, demikian juga ya, selain kita mengenal Allah dengan ayat-ayat Al-Qur'an, apabila kita melihat alam semesta ini, ya, apabila engkau melihat alam semesta ini, engkau akan mengenal Rabbmu subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dialah yang telah menciptakan semua makhluk ini. Wa sakhkhara hadzal kauna wa ajrahu bi hikmatihi wa ilmihi subhanahu wa ta'ala. Hadza huwal ilmu billahi azza wa jalla. Ya, dan bahwasanya Allah telah menundukkan alam semesta ini, mengatur alam semesta ini dengan hikmah dan ilmunya subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah ilmu tentang Allah azza wa jalla yang pertama kali yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari adalah mengenal Allah azza wa jalla. Kemudian tadi disebutkan al-ilmu huwa ma'rifatullah. Ilmu itu adalah mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabihi, dan mengenal nabinya. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa ma'rifatu nabihi, dan mengenal nabinya. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu wal muballighu 'anillahi 'azza wa jalla, karena dialah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dialah yang menyampaikan syariat agama ini dari Allah azza wa jalla. Wa huwal wasitatu bainana wa bainallahi azza wa jalla fi tablighi risalah. Lihat, perhatikan ikhwah. Dan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perantara antara kita dengan Allah azza wa jalla dalam menyampaikan risalah agama ini. Ya, jadi Nabi kita itu adalah perantara antara kita dengan Allah Ta'ala, ya, dalam menyampaikan risalah, dalam menyampaikan agama. Jadi Allah mengajarkan kepada kita tentang agama ini melalui lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh beliau. Ya, makanya beliau adalah seorang Rasul diutus oleh Allah Ta'ala, ya, sebagai seorang Rasul. Agama ini dari Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri, minallahir risalah wa 'ala rasuli wa 'ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-balagh wa 'alaina at-taslim. Ya, risalah agama ini dari Allah.
kewajiban Rasulullah SAW adalah menyampaikan, dan bagi kita sebagai umatnya hanya menerima. Ya, ini prinsip seorang muslim yang harus dipegang dalam beragama. Ya, bahwa agama itu dari Allah. Kemudian disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dan kita hanya menerima saja, sami'na wa ata'na dalam masalah agama ini. Ya, jadi Rasul SAW adalah perantara kita dengan Allah Azza wa Jalla dalam menyampaikan agama. La budda an ta'rifahu ta'rifa man huwa. Ya, sudah seharusnya bagi kamu, ya, bagi engkau untuk mengetahui siapa dia, siapa Nabi Muhammad SAW. Sudah harus tahu. Ya, wa ta'rifa nasabahu. Ya, mengetahui juga nasabnya. Ya, nasab Nabi SAW harus kita ketahui. Wa ta'rifa baladahu wa ta'rifa ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Ta'rifu kaifa bada'ahul wahyu. Ya, mengenal atau mengetahui negerinya, mengetahui apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa, ya, mengetahui bagaimana wahyu itu pertama kali turun kepadanya atau wahyu itu turun kepadanya, wa kaifa qama bid'awati ilallahi azza wa jalla fi Makkah wal Madinati. Ya, juga engkau tahu bagaimana dia berdakwah kepada Allah azza wa jalla di Mekah dan di Madinah. Ta'rifu sirata Rasul sallallahu alaihi wasallam walau biikhtisarin. Ya, engkau harus tahu, ya, sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun ringkas. Ya, ini kewajiban kita untuk mengenal lebih dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah, ya, perantara kita dengan Allah dalam menyampaikan syariat. Dalam menyampaikan syariat, maka kita kenali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada istilah tersebar di kita, ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, maka kita harus kenali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh Saleh Al Fauzan, hafizahullah taala, ar-Rasul huwa Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manafin ila akhirin nasabin nabawi syarif alladhi yantahi ila Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam namanya adalah Muhammad, putranya Abdullah, putranya Abdul Muttalib, putranya Hashim, putranya Abdul Manaf, sampai akhir nasab kenabian yang mulia, ya, berakhir kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa ta'rifu kaifa 'asha qabla al-bi'tsah, dan engkau mengetahui kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus. Wa kaifa ja'ahul wahyu minallahi azza wa jalla. Juga engkau tahu bagaimana datang wahyu kepadanya dari Allah azza wa jalla. Ini harus kita ketahui. Wa madza amila alaihi salatu wasallam ba'da bitsati, dan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan setelah diutusnya sebagai rasul, sebagai nabi dan rasul. Ta'rifu dzalika bidirasati siratihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Engkau mengetahui semua itu yaitu dengan mempelajari, ya, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tugas kita, ya khawati fillah, ya, kenali Allah, kenali Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelajari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca buku-buku, kitab-kitab yang menjelaskan atau menerangkan tentang kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dari akidahnya, dari akhlaknya, dari ibadahnya, dari muamalahnya, ya, dan dari semua sisi. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswah, ya, teladan yang baik bagi kaum muslimin. Wala yaliku, kata Syekh, ya,
wala yaliku bil muslimi an yajhala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kaifa tatba'u syakhsan wa anta la ta'rifuhu, hadza ghairu ma'qulin. Ya, tidak layak bagi seorang muslim, ikhwati fillah, kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, tidak layak bagi seorang muslim untuk tidak mengetahui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana engkau mengikuti seseorang sedangkan engkau tidak mengenalnya? Ini tidak masuk akal. Ya, maka semakin kita mempelajari sirah Rasul, ya kita semakin kenal dengan Rasul, semakin sayang dengan Rasul. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah untuk umatnya, untuk keselamatan umatnya, supaya umatnya wafat di atas tauhid. Kasih sayang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya melebihi kasih sayang seorang ibu atau ayah kepada anaknya, atau melebihi dari kasih sayang seseorang kepada jiwanya. Ya, terkadang manusia yang menyayangi jiwanya itu dengan hawa nafsunya. Terkadang kita ketika menyayangi jiwa kita, ya, mengantarkan kepada kebinasaan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah siang malam, mengorbankan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam miliki supaya umatnya selamat di dunia dan di akhirat, supaya umatnya berada di jalan yang benar, supaya umatnya di akhirat kelak masuk ke dalam surga dan menjauh atau tidak masuk ke dalam neraka. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan umatnya supaya mengenal Allah, supaya mereka bisa menunaikan hak Allah Azza wa Jalla dan selamat di dunia dan akhirat. Ya, sedangkan jiwa kita ya terkadang mengantarkan kepada kebinasaan. Terkadang kita memanjakan jiwa kita ya sehingga jiwa ini malas untuk meraih sesuatu yang besar, untuk meraih sesuatu yang mulia. Ya. Kemudian ikhwati fillah, ilmu tadi mengenal Allah, mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ilmu qauluhu, dan juga ilmu yaitu mengenal agama Islam. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ma'rifatuddin Islam, yaitu mengenal agama Islam. Ya, jadi ilmu itu mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam. Ini juga agama kita harus kita kenal. Alladhi huwa dinu hadzal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam itu agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa dinullahi azza wa jalla alladhi amara bi ibadah. Ya, bahkan agama Islam adalah agama Allah azza wa jalla yang Allah perintahkan seluruh hambanya. Ya, termasuk para Rasul sallallahu alaihi wasallam, para Rasul alaihi musallatu wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Ya, itu agama para Rasul. Ya, Islam adalah agama semua Rasul, semua Nabi dan para pengikutnya. Ya. Inilah agama Allah yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Walladzi amaraka bittiba'ihi wa anta mutalabun bihi. Yang Allah perintahkan dirimu untuk mengikuti agama ini dan engkau dituntut ya untuk mengikutinya. La budda an ta'rifa hadza din. Kamu harus mengenal agama Islam. Wal Islamu huwa dinu jami'ir rusuli. Kullur rusuli dinuhum al-islamu bil ma'nal am. Ya, Islam adalah agama semua rasul. Ya, agama semua rasul adalah Islam. Semua rasul agama mereka adalah Islam dengan makna yang umum.
Fakullu man ittaba'a rasulan minar rusuli fahuwa muslimun lillahi azza wa jalla munqadun lahu muwahhidun lahu. Semua orang yang mengikuti seorang rasul dari para rasul, maka dia adalah orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia seorang muslim, ya tunduk kepada Allah dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Hadzal islamu bima'nahul am. Ya inilah Islam dengan maknanya yang umum. Innahu dinur rusuli jami'an. Islam itu agama semua rasul. Fal islamu wal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu minasyirki wa ahli. Ya Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Inilah Islam dengan makna yang umum, bahwa Islam itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Ya. Ammal Islamu bima'nahul khas. Ya, adapun Islam dengan maknanya yang khusus, fahuwa alladhi ba'athallahu bihi nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang bermakna khusus adalah yang Allah Ta'ala telah mengutus Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itulah Islam yang khusus. Jadi Islam itu ada makna am, ada makna umum, ada makna khusus. Makna am itu semua agama para Rasul sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah beragama Islam. Ya, mereka yang mengikuti para nabi dan berpegang teguh dengan para nabi dan rasul, ya, mereka adalah muslimun, ya, kaum muslimin dengan makna yang umum. Adapun Islam yang maknanya khusus, ikhwati fillah, adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, li'annahu ba'da bitsati Rasul sallallahu alaihi wasallam la dina illa dinuhu alaihi salatu wasallam. Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya tidak ada agama kecuali agamanya sallallahu alaihi wasallam. Ya, alaihi salatu wasallam. Tidak ada agama setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka agama-agama sebelumnya itu dihapus ya oleh agama Nabi terakhir ini. Wal Islamu in hasara fi ittiba'ihi fala yumkinu lil yahudi an yaqula ana muslimun aw nasrani yaqulu ana muslimun ba'da bi'tsatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yatba'uhu. Ya, jadi agama Islam sekarang yang bermakna khusus itu hanya dibatasi atau terbatas dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Tidak mungkin bagi seorang Yahudi dia mengatakan saya Muslim, atau seorang Nasrani mengatakan saya Muslim setelah diutusnya Nabi SAW, sedangkan dia tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Yahudi disebut Muslim ketika mereka yang mengikuti Nabi mereka, Nabi Musa alaihi salam, dan berpegang teguh dengan agama Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa masih hidup. Orang Nasrani juga dianggap Muslim ketika di zaman Nabi Isa mereka berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa. Namun sekarang jika ada orang yang mengaku Yahudi dan Nasrani mengikuti para nabi, ya, tapi tidak mau masuk ke dalam agama Nabi Muhammad SAW, maka tidak dikatakan Muslim. Ya, mereka dikatakan kafir. Ya, karena agama mereka sudah dirubah. Seandainya belum dirubah, tetap tidak boleh mengikuti agama mereka karena sudah dihapus dengan agama Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka jika ingin mendapatkan keselamatan, jika ingin mereka disebut sebagai seorang muslim, harus mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghapus agama-agama sebelumnya, dan kitab Nabi yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Quran menghapus semua yang ada pada mereka sebelumnya. Fal Islamu ba'da bitsati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam huwa ittiba'uhu. Ya, maka Islam setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Taala. Ini dalilnya firman Allah Taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah perintahkan kepada Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan kepada umatnya, kepada manusia, ya, supaya apabila mereka benar-benar mencintai Allah, jujur dalam mencintai Allah Taala, ya, Allah menyuruh untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya minimal akan mendapatkan dua yang ada di dalam ayat ini, yaitu akan mendapatkan kecintaan Allah dan juga akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Azza wa Jalla. Ya, hadha huwal Islamu bima'nahul 'am wa bima'nahul khas. Ya, inilah Islam yang makna secara umum dan makna secara khusus. Ya, inilah ilmu, ikhwati fillah. Ya, jadi ilmu yang wajib kita pelajari, yang harus kita perjuangkan, kita berusaha untuk memahami dan mengamalkannya adalah tiga ini. Ya, mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Karena inilah yang akan ditanya ketika kita di alam kubur. Ya, apabila kita bisa menjawab tiga pertanyaan ini, kita akan selamat dan kita akan mendapatkan kenikmatan di kubur, terlebih lagi di akhirat kelak, di surga kelak. Namun orang yang tidak bisa menjawab tiga pertanyaan ini, maka dia akan mendapatkan siksa kubur, dan di akhirat kelak akan mendapatkan siksa yang lebih pedih daripada siksa kubur, yaitu masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah yang wajib kita pelajari, dan inilah agama Islam. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Dari mana kita mengenal itu semua, mengetahui itu semua? Ya, bukan dari perasaan, bukan dari akal semata, ya, tetapi dari dalil-dalil. Makanya Syekh mengatakan al-ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dengan dalil-dalil. Ya, jadi mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. La bitaqlidi wa innama bil adillati minal Qur'ani wa minas sunnati hadza wal ilm. Ya, tidak dengan taklid, tetapi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah ilmu. Ya, kita ketahui bahwa ilmu adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari taklid, bukan dari perasaan semata, bukan dari akal kita semata, tapi dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, ya, al-ilmu qala Allah qala rasuluh. Ilmu itu apa yang Allah firmankan dan Rasul sabdakan.
Qala sahabatuhum ulul irfan, ya. Para sahabat mereka lah yang memiliki ya ilmu pengetahuan. Ya, jadi ilmu itu adalah apa yang Allah firmankan dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan menurut pemahaman para sahabat itulah ilmu. Ya, kita lanjutkan. Hada huwal ilmu, al ilmu huwa ilmu kitab wa sunnah. Inilah ilmu, dan ilmu adalah ilmu kitab dan sunnah. Amma aqwalul ulama'i fahiya tashrahu wa tuwaddihu faqat kalam Allahi wa kalama Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun pendapat-pendapat ulama, perkataan-perkataan para ulama itu hanya ya menjelaskan saja, menjelaskan firman Allah dan menjelaskan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ilmu itu Al-Qur'an dan hadis. Ya. Kemudian pemahamannya dari pemahaman para sahabat dan para ulama yang mengikuti pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran dan hadis, itulah ilmu. Ya, ulama menjelaskan tentang ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Innal ulama warathatul anbiya. Ya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham. Warathul ilma, mereka mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil sesuatu yang banyak. Ya, jadi pemahaman tentang Al-Quran dan hadis harus mengikuti pemahaman para ulama. Ya. Jadi para ulama itu perkataannya dan pendapatnya adalah menjelaskan tentang kalamullah dan sabda Nabi SAW. Wa qad yakunu fiha au fi ba'diha khata'un. Ya, terkadang dalam perkataan para ulama, dalam pendapat para ulama itu ada di dalamnya atau di sebagiannya itu ada kesalahan. Ya, wal adillatu laysat kalamal ulama. Dalil itu bukan perkataan ulama, bukan. Innamal adillatu hiyal ayatul qur'aniyatu wal ahaditsun nabawiyah. Akan tapi dalil-dalil itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma kalamul ulama'i fahuwa syarihun wa muwaddihun wa mubayyinun lidzalika la li'annahu dalilun fi nafsihi. Adapun perkataan para ulama, dia hanya menjelaskan itu semua karena sesungguhnya ya perkataan ulama itu dia bukan dalil pada zatnya. Ya, jadi dalil itu Al-Quran dan hadis, kemudian perkataan ulama lah yang menjelaskan tentang dalil Al-Quran dan hadis. Ya, ingat dalam beragama ya kita mengambil dari Al-Quran dan hadis menurut pemahaman para ulama. Ya, yang mengikuti generasi terbaik umat ini. Itulah cara kita beragama. Ya, bukan beragama dengan pemahaman kita sendiri, bukan. Bukan kita memahami Al-Quran dan hadis dengan perasaan kita atau dengan sekedar dengan akal-akal kita. Tapi pemahaman itu harus dari penjelasan para ulama. Ya, supaya selamat. Karena tadi disebutkan Nabi SAW bersabda, Innal ulama warathatul anbiya. Karena para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Warathul ilma. Para nabi tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham. Mereka mewarisi ilmu. Maka ilmu Al-Quran dan hadis yang kita pahami, yang kita amalkan, ya harus bersumber dari para ulama ikhwati fillah. Kemudian kita lanjutkan berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadhihi al mas'alatul ula wa hiyal asasu. Ya, inilah permasalahan pertama dan dia adalah pondasi, ya pokok. Bada'a biha asy-syekh rahimahullahu li'annahu hiyal asas. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memulai dengannya karena dia adalah pondasi, karena dia adalah asas.
Wa inna ma yubda'u bil aqidati wa bil asasi bit ta'allumi wa ta'limi wa da'wati ila Allah azza wa jalla. Ya, sesungguhnya dimulai dengan akidah dan dengan asas ini, dengan pondasi ini dalam belajar, dalam mengajar, dalam berdakwah kepada Allah azza wa jalla, yubda'u bil aqidati li'annaha yal aslu wa yal asas. Ya, dimulai dengan akidah karena sesungguhnya akidah itu asal dan dia adalah pondasi. Nah, ini kewajiban kita, ya. Kita wajib mempelajari ilmu. Kemudian yang kedua kewajiban kita setelah mempelajari ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam, berkata Syekh qauluhu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-amalu bihi, dan mengamalkannya. Ini kewajiban yang kedua, yaitu mengamalkan tentang ilmu tersebut. Ay bil ilmi li'annahu la yakfi anna al-insana yu'allimu wa yata'allamu bal la budda an ya'mala bi ilmihi. Ya, mengamalkannya, yaitu mengamalkan dengan ilmu, karena tidak cukup seseorang itu belajar atau mengajar, bahkan dia harus mengamalkan ilmunya. Ya, jadi seseorang itu tidak cukup hanya belajar dan mengajarkan. Belajar dan mengajarkan ilmu tidak cukup, tapi harus mengamalkannya. Fal ilmu biduni amalin innama huwa hujjatun 'alal insan. Ilmu tanpa amalan, artinya tanpa mengamalkan ilmu tersebut, maka sesungguhnya dia adalah hujjah atas manusia. Ya, hujjah yang bisa menjerumuskan manusia. Kalau seseorang tidak mau mengamalkan ilmunya, dia sudah tahu, dia telah memiliki ilmu, maka itu akan menjadi hujjah alal insan. Ya, fala yakunul ilmu nafi'an illa bil amal. Ya, tidaklah ilmu itu bermanfaat kecuali dengan amalan. Kita sering dengar dalam kajian dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, bahwa belajar agama, belajar ilmu yang bermanfaat. Ya, kita sering dengar ilmu yang bermanfaat. Maka kata Syekh, tidaklah ilmu itu bermanfaat kecuali dengan amalan, dengan mengamalkannya. Ini ilmu yang bermanfaat. Amma man alima walam ya'mal fahada maghdubun alaih li'annahu arafa al-haqqa wa tarakahu ala basiratin. Adapun orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, maka orang ini adalah orang yang dimurkai. Kenapa dia dimurkai? Karena dia mengenal al-haq, mengetahui kebenaran, tetapi dia meninggalkan kebenaran tersebut atas dasar ilmunya. Ya, dia sudah mengetahui kebenaran, maka dia meninggalkannya di atas ilmunya. Dia adalah orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada seorang penyair berkata, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Ya, orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan, dia akan diazab sebelum diazabnya para penyembah berhala. Ya, kita diperintahkan untuk berilmu, belajar ilmu, dan kita diperintahkan untuk mengamalkan ilmu. Apabila seorang hamba dia memiliki ilmu, tetapi meninggalkan ilmu tersebut, tidak mau mengamalkan ilmu tersebut, dia akan menjadi orang yang dimurkai, dan di akhirat kelak dia akan yang pertama kali diadab sebelum para penyembah berhala. Ya. Wa hadza madhkurun fil hadits syarif. Dan ini disebutkan dalam hadis yang mulia bahwa orang yang berilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmu, maka dia akan yang pertama kali diadab di akhirat. Dan hadisnya panjang. Ya, hadisnya panjang, nanti akan didatangkan, ya, orang yang berilmu, orang yang membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian akan didatangkan orang yang rajin
berinfak, akan didatangkan seorang mujahid. Ya, tetapi mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Ya, dia memiliki ilmu supaya disebut orang alim. Dia membaca Al-Quran supaya disebut seorang qori. Kemudian orang yang berinfak, dia menginfakkan hartanya di semua jalan yang Allah ridhoi, ya. Tetapi dia ria, tidak mau mengamalkan ilmunya, ya. Supaya disebut orang yang dermawan, seorang mujahid. Ya, dia berperang di jalan Allah fisabilillah. Ya, sehingga dia gugur. Tetapi di dalam hatinya ada ria, tidak mau mengamalkan ilmunya. Ya, supaya dia dipanggil orang yang pemberani. Ya, di antaranya ya yang disebutkan oleh Syekh di sini disebutkan dalam hadis syarif yang mulia, inna min awwali tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah alimun lam ya'mal bi'ilmihi. Yang pertama kali akan dibakar oleh api neraka pada hari kiamat seorang yang alim, orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Al ilmu makrunun bil amali. Ilmu itu ya bergandengan dengan amalan. Wal amalu wal amalu wa thamaratul ilm. Dan amal itu adalah buah dari ilmu. Ya, jadi ilmu yang kita cari, yang kita tuntut, ikhwati fillah, buahnya adalah amalan. Maka semakin kita berilmu, semakin mengenal hak-hak Allah Azza wa Jalla, perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Semakin berilmu, kita semakin mengenal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa dari Allah Azza wa Jalla, dan semakin mengenal agama Islam, ya, maka semakin banyak kita beramal. Semakin kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ya, jadi amalan itu adalah buah dari ilmu. Fa ilmun bila amalin kasyajaratin bila tamarin. Ya, ilmu tanpa amalan itu seperti pohon tanpa buah. Ya, la faidata fi, tidak ada faidahnya kata Syekh. Wal ilmu innama unzila min ajli amal. Ya, ilmu ini diturunkan tujuannya supaya diamalkan. Ya. Kama annal amala biduni ilmin yakunu wabalan wa dhalalan ala sahibihi. Ya. Tadi kita sudah sebutkan orang yang berilmu tidak mau mengamalkan ilmu, maka dia menjadi orang yang dimurkai. Ya demikian juga orang yang beramal, tapi amal ibadahnya tanpa ilmu, maka itu akan menjadi kerusakan dan kesesatan bagi pelakunya. Ya, jadi orang yang beramal tidak didasari ilmu, maka dia akan tersesat. Ya, dan hanya kerusakan saja yang ia lakukan. Idza kana al-insanu ya'malu biduni ilmin fa inna 'amalahu wabalun wa ta'abun 'ala sahibihi. Apabila manusia mengamalkan suatu amalan, mengamalkan amalan ibadah tanpa ilmu, tanpa didasari oleh ilmu, didasari dengan kebodohan, khotifillah, maka ilmunya itu hanya kerusakan dan rasa letih saja. Ya, hanya kerusakan dan rasa letih saja. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada di atasnya atau tidak ada padanya urusan kami, maka dia tertolak. Ya, inilah amalan yang amal ibadah yang tidak didasari oleh ilmu tapi didasari oleh kebodohan, maka yang didapat adalah kesesatan dan rasa letih, dan tidak ada manfaatnya bagi seorang hamba di sisi Allah. Dia tertolak, letih saja. Hartanya yang dia korbankan, ya, hartanya yang dia infakkan, jasadnya yang ia gunakan,
pikirannya, dan seluruh yang ia miliki untuk perkara bid'ah itu tertolak. Ya, karena bid'ah ini amal ibadah yang tidak didasari oleh ilmu, tidak didasari oleh Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda tadi, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada padanya urusan kami yaitu urusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan syariat, maka dia tertolak. Ya, maka dia tertolak. Oleh karena itu, ikhwati fillah, walihada naqra'u fil Fatihati fi kulli raq'atin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, oleh karena inilah kita sering membaca di dalam surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat salat. Ya, surat bagian dari surat Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7 harus kita pahami. Tidak hanya sekedar dibaca oleh lisan kita, harus kita pahami dan kita amalkan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai waladhdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Iya. Inilah jalan yang lurus, jalan ilmu dan amal. Apabila hilang amal, dia berilmu, maka dia orang yang dimurkai. Namun apabila dia banyak beramal, tapi tidak didasari oleh ilmu, tidak memiliki ilmu, amalnya dibangun di atas kebodohan, maka ad-dhalin, dia orang yang tersesat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Fasammallahu alladhina ya'maluna bid ya apa biduni ilmin ad-dhalin." Ya. Allah menamakan orang-orang yang melakukan amal ibadah tapi tanpa ilmu, ya, Allah menyebutnya dengan ad-dhalin, yang tersesat. Inilah orang yang banyak beramal tapi di atas kebodohan, bukan dari ilmu. Walladzina ya'maluna walladzina ya'lamuna wala ya'maluna bil maghdubi alaihim, dan Allah menyebutkan orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmu mereka, Allah sebut dengan al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai. Fal natanabbah lidzalika fa innahu muhimmun jiddan. Maka kita perhatian akan hal itu, bahwasanya ya ini sangat penting sekali. Jadi itulah kewajiban kita ikhwati fillah, ya, berilmu kemudian mengamalkan ilmu, dan itu senantiasa harus ada pada kita. Setiap kali kita mendapatkan ilmu, faidah ilmu, mendapatkan pelajaran dari guru-guru kita yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, semakin bertambah takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, semakin kita mengenal hak-hak Allah Azza wa Jalla. Dan memang kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menunaikan hak Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Tidak mungkin ibadah itu tegak kecuali di atas ilmu. Ya, dia kecuali di atas ilmu. Semua amal ibadah dalam Islam itu harus didasari oleh ilmu agamanya. Jangan lepas salah satunya atau kedua-duanya dari kita. Ya, supaya kita tidak termasuk orang yang dimurkai dan juga supaya kita tidak termasuk orang yang sesat. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Ya, barangkali di antara antum ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Ya, di sini ada yang bertanya ya di chat, perhatikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu yahfaduka ya Ustaz. Ya, wa anti kadzalik. Ya, wa antum kadzalik. Ana izin bertanya, sebagai penuntut ilmu yang awam, bagaimana kita tahu bahwa Ustadz tersebut mengambil sumber ilmu dari Al-Quran dan hadis-hadis dengan pemahaman yang benar? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ya, kita sebagai orang awam yang kita juga termasuk hamba Allah yang wajib untuk mempelajari ilmu agama, ya bagaimana kita mengetahui guru yang akan kita ambil itu dia menyampaikan sesuai dengan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang sahih, ya maka di situ ketika kita ingin belajar bertanya kepada guru-guru kita yang senior, yang keilmuannya ya itu diakui oleh manusia, ya diakui oleh asatidah yang lainnya. Maka kita tanyakan kepada guru kita, ya apakah saya boleh mengambil ilmu darinya atau tidak. Ya misalnya ada di suatu tempat, maka siapa ustadz yang ya yang dikenal oleh masyarakat atau oleh ustadz-ustadz yang lainnya, dia adalah orang yang berilmu. Maka tanyakan ketika ingin belajar kepada suatu ustadz, tanyakan kepada dia apakah saya layak untuk ya belajar kepada ustadz tersebut. Ya, seperti itu. Kalau kita bertanya kepada ustadz, ya ingat kepada ustadz tentang ustadz yang akan kita ambil ilmunya, ya kita bertanya kepada ustadz yang lain yang kita kenal dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman sahabat. Bukan bertanya kepada orang awam. Ya, orang awam ini, ikhwati fillah, ya, itu mereka menganggap orang yang berilmu itu adalah orang yang sudah naik ke atas mimbar. Ya, orang awam ini tidak tahu. Maka kita jangan tanya kepada orang-orang awam. Kita tanya kepada ustadz yang dikenal dengan keilmuannya. Ya, barakallahu fiik. Setelahnya ada yang ditanyakan atau langsung silakan. Oh iya, ini ada yang pertama ya, Afwan. Yang pertama kelewat ya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Ya, kalau mau pakai Bismillah lengkap ya. Bismillahirrahmanirrahim itu basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillah itu namanya tasmiyah. Ya, yang sunnah itu adalah dengan lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau ingin mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadis Nabi, ya, maka dengan lengkap. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita mengetahui ilmu yang kita dapat terima sudah sesuai dengan hadis dan dalil-dalilnya yang sahih sehingga tidak menyesatkan bagi kita dalam mencari ilmu dan dapat kita amalkan? Ya, ya tadi disebutkan ya bahwa Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dijelaskan oleh para ulama. Ya, mereka lah pewaris para nabi. Maka kita bisa tahu itu benar atau tidak ya dari para ulama, ya dari orang-orang yang berilmu.
Ya, mereka biasanya para ulama itu menjelaskan tentang dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian beliau biasanya para ulama itu mengambil syarah atau perkataan ulama sebelumnya tentang ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang apa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disyarah oleh ulama-ulama sebelumnya. Ya, maka kita bisa mengetahuinya dari dari para ulama, bukan dari perasaan dan akal kita. Ya, terkadang kalau kita itu mendahulukan perasaan dan mendahulukan akal, ya, dalam menentukan benar atau tidaknya, yaitu keliru. Harus kita hadapkan dengan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para ulama. Dan kita tahu itu Al-Quran, kita tahu itu bersumber dari dalil, ya maka kita belajarnya dari ahli ilmu, ya belajarnya dari para ulama. Ya, kita di sini kita sampaikan ya syarah dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, dan beliau adalah ya seorang ulama besar yang masih hidup di kerajaan Saudi. Ya hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Wallahu alam ya. Kemudian tidak ada lagi? Iya, atau ada yang mau langsung bertanya? Cukup ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ya, Ana meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kekurangan dan kekhilafan. Ya, semoga ilmu yang Allah berikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan sehingga membuahkan buah yang manis di dunia, terlebih lagi di akhirat. Wallahu alam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.